Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع مشايخ أهل السنة والجماعة ثم إلى شيخ عبد الرحمن بن محمد أسواقي الحضر ثم إلى شيخ محمد Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Ash-Shawqi al-Ahdar, idraku mufradin tasawwuran walim wa darku nisbatin bi tasdiqin musim wa qaddimil awwali indal wad'i li annahu muqaddamun bi tab'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian logika kita di pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang taqaddum. Taqaddum itu bisa dipahami sebagai keterdahuluan atau mendahului. Pada intinya pembahasan ini akan menjelaskan tentang apa alasan sesuatu lebih didahulukan daripada yang lain, yang nanti akan berkorelasi berhubungan dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang tasawur dan tasdik atau konsepsi dan justifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Taqaddum atau dasar sesuatu lebih didahului atau lebih didahulukan daripada sesuatu yang lain dalam ilmu logika itu dibagi menjadi 5 atau berdasarkan 5 hal, berdasarkan salah satu di antara 5 hal. Yang pertama ada bizaman atau secara waktu, yang kedua adalah bil makan secara tempat, yang ketiga adalah bit tabai secara natural atau alamiah, kemudian yang keempat bisyaraf secara kemuliaan, kemudian yang kelima adalah bil illah atau secara sebab. Nah, kita jelaskan satu-satu dulu. Yang disebut dengan bizaman itu ialah sesuatu yang didahulukan karena pertimbangan atau berdasarkan waktu atau secara waktu. Contohnya adalah seperti misalnya orang tua, misalnya ada kalimat orang tua lebih dahulu daripada anak. Nah, maka lebih dahulu yang dimaksud di sini adalah secara waktu. Misalnya SMP, fase SMP lebih dahulu daripada SMA misalnya. Maka yang dimaksud di situ adalah secara waktu atau bizaman. Nah, kemudian yang kedua ada juga kasus di mana sesuatu itu didahulukan daripada sesuatu yang lain, itu bil makan, berdasarkan tempat. Contohnya adalah seperti misalnya dalam sholat imam lebih didahulukan daripada makmum. Nah, maksud dari lebih didahulukan di situ adalah berdasarkan tempat. Jadi imam itu ada di depan, makmum itu ada di belakang misalnya. Atau seorang orator misalnya ketika memimpin aksi, orator itu lebih didahulukan daripada massa, daripada orang-orang yang ikut aksi atau ikut demo pada saat itu. Nah, didahulukannya seorang orator itu bil makan secara tempat. Jadi dia di tempat, ada di depan misalnya, sementara yang lain ada di belakang. Nah, kemudian yang ketiga ada bisyaraf, sesuatu didahulukan daripada yang lain itu berdasarkan kemuliaan sesuatu itu sendiri, atau ya karena sesuatu itu penting, misalnya karena sesuatu itu urgen dan seterusnya. Contoh, misalnya orang yang berilmu lebih didahulukan daripada orang-orang yang awam.
kiai misalnya, para habaib, para ustadz misalnya atau ustadzah itu lebih didahulukan daripada yang lain karena pertimbangan beliau-beliau ini orang yang berilmu. Atau semisal contoh yang sering kita temukan itu ketika misalnya ada acara, ketika ada kiai misalnya atau ada habib, beliau-beliau itu kan akan ditempatkan di depan misalnya. Nah, didahulukannya beliau itu berdasarkan bisyarah, karena kemuliaan-kemuliaan mereka, dan seterusnya. Jadi bisyarah itu adalah mendahului sesuatu berdasarkan kemuliaan yang dimiliki atau ya berdasarkan penting atau tidak misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu bil illah, karena sebab sesuatu lebih didahulukan karena dia menjadi sebab atas sesuatu yang lain. Contoh misalnya seperti gerak jari ketika menggerakkan spidol. Nah, ini kita lihat misalnya ketika spidol di tangan saya ini digerakkan seperti ini, maka kita bisa lihat secara waktu gerak antara tangan dengan spidol itu berbarengan. Tetapi akal kita itu bisa menentukan bahwa gerak tangan itu lebih dahulu daripada gerak spidol. Nah, yang dimaksud gerak tangan lebih dahulu di sini adalah karena gerak tangan itu menjadi sebab atas geraknya spidol. Jadi dari sini kita bisa simpulkan sementara bahwa keterdahuluan sesuatu itu tidak melulu persoalan waktu. Jadi ada beberapa pertimbangan yang lain. Bisa dengan pertimbangan zaman, waktu itu sendiri misalnya, atau makan, atau syaraf, atau tadi bil illah, karena dia menjadi sebab atas sesuatu yang lain. Dan memang secara rasional akal itu menuntut sebab itu lebih dahulu daripada akibat. Enggak mungkin sebab itu datang kemudian setelah akibat, itu tidak mungkin. Kok bagi saya mungkin misalnya. Nah, maka akalnya perlu dikoreksi kalau semisal ada yang berasumsi demikian. Oke, yang kelima yaitu sesuatu lebih didahulukan daripada yang lain, yakni dengan cara atau secara bitobai, natural, secara alamiah. Contohnya itu seperti angka 1 lebih didahului daripada angka 2 misalnya, atau angka 2 lebih dahulu daripada angka 3 dan seterusnya. Nah, itu bitobai atau secara natural. Dan pembahasan ini pada intinya mengarah kepada pembahasan kita kemarin, yaitu tentang konsepsi dan justifikasi, yang pada intinya ingin menyebutkan atau ingin menjelaskan bahwa konsepsi atau pemahaman kita tentang sesuatu itu harus didahulukan daripada justifikasi atau penilaian. Nah, pendahuluan konsepsi daripada justifikasi ini berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan bitobai, secara natural. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa konsepsi atau pengetahuan itu bisa berdiri sendiri tanpa disertai atau tanpa ada justifikasi. Atau dalam bahasa yang lain, seseorang boleh jadi mengetahui sesuatu tanpa memiliki penilaian tentangnya. Jadi nggak harus bareng, kira-kira begitu. Kemudian ketika misalnya seseorang itu punya justifikasi tentang sesuatu, maka hal itu pasti menunjukkan bahwa dia punya konsepsi, punya pemahaman tentang sesuatu tersebut, terlepas pemahamannya itu utuh atau tidak. Misalnya, saya menilai tadi spidol ini bagus misalnya. Bagus itu sudah justifikasi atau penilaian. Nah, penilaian yang ada itu menunjukkan bahwa dia itu punya konsepsi tentang sesuatu yang dinilai, yaitu spidol, terlepas dari apakah pengetahuannya tentang spidol itu utuh atau tidak. Nah, kalau kita flashback ke pembahasan kemarin itu, bahwa penilaian seseorang itu berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan utuh dan tidaknya konsepsi yang dia miliki. Kalau pengetahuannya utuh atau konsepsinya utuh tentang sesuatu, maka justifikasinya itu benar. Nah, pun juga sebaliknya, kalau semisal pengetahuannya tidak utuh, boleh jadi justifikasinya itu juga keliru. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi, itu kaidahnya. Hukum tentang sesuatu ya mengikuti konsepsinya itu bagaimana. Kalau konsepsinya utuh,
maka justifikasinya itu benar. Kalau semisal tidak utuh, maka boleh jadi tidak benar. Nah, di sini logika ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita menjustis sesuatu atau kalau kita menilai sesuatu, maka yang perlu kita koreksi mula-mula itu adalah konsepsinya. Betul nggak konsepsi yang dia miliki tentang sesuatu itu, misalnya. Contoh yang paling sederhana itu begini. Misalnya kita lihat ada orang yang katakanlah ya bertato misalnya, atau rambutnya pirang panjang itu, atau pakai kalung. Kemudian kita menjustis menilai dia sebagai anak berandalan misalnya. Nah, itu kan justifikasi. Justifikasi itu pasti berangkat dari konsepsi yang dia miliki. Nah, di situ dalam kasus itu kita mula-mula perlu bertanya, kenapa kok dia atau seseorang bisa menilai seperti itu? Di situ kita bisa mengecek apakah konsepsinya itu benar, apakah konsepsinya itu utuh atau tidak tentang sesuatu itu. Boleh jadi dia mengatakan atau menilai seperti itu karena sejak awal dia punya konsepsi segala orang atau setiap orang yang punya tato kemudian berambut panjang pirang, maka dia nakal. Nah, si A yang barusan dia lihat itu bertato berambut pirang kemudian panjang, maka dengan demikian si A itu nakal misalnya atau berandalan itu. Nah, di situ yang perlu kita tegaskan persoalan konsepsinya tadi. Nah, di dalam logika ini menegaskan bahwa konsepsi harus lebih didahulukan daripada justifikasi. Dalam bahasa yang lain, sebelum kita menilai sesuatu, pastikan terlebih dahulu pengetahuan kita tentang sesuatu itu benar atau enggak. Kalau semisal enggak benar, ya kita tangguhkan dulu penilaian kita tentang sesuatu. Kalau semisal kita sudah pastikan bahwa pengetahuan kita utuh tentang sesuatu itu, maka silahkan lemparkan justifikasi yang ada atau penilaian yang ada tentang sesuatu itu. Kayak kemarin di pemilihan di pemilu itu kan banyak isu-isu begini, isu begitu. Nah, kita sebagai pengamat pemilu misalnya, ini salah satu contoh ya. Kita sebagai pengamat pemilu misalnya perlu mula-mula mengoreksi konsepsi kita tentang sesuatu itu. Misalnya calon dari si A begini, calon dari si B begini, calon dari si C begini. Itu kan sudah berbentuk pengetahuan. Nah, pengetahuan kita tentang sesuatu itu koreksi dulu, benar atau enggak. Kalau semisal kita sendiri enggak yakin dengan sesuatu tersebut, dengan konsepsi yang kita miliki, maka jangan terburu-buru untuk menilai sesuatu. Lebih baik katakan, saya tidak tahu, atau saya masih mengoreksi kebenarannya, informasi tersebut benar atau tidak. Jadi gampangnya begini, dengan kita itu menelaah dan merenungi materi-materi yang ada di mantik ini, kita kemudian menjadi orang yang tidak gampang menilai sesuatu secara serampangan. Jadi lebih hati-hati. Nah, itu salah satu tanda seseorang yang memaksimalkan fungsi akalnya. Ketika ada informasi, nggak langsung menilai, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, atau kita perlu mengoreksi pengetahuannya, konsepsinya tentang sesuatu tersebut. Oke, kira-kira sementara itu dulu. Pada intinya kesimpulannya adalah, pertama, pembahasan tentang taqaddum ini untuk menunjukkan bahwa sesuatu lebih didahulukan daripada yang lain itu tidak serta-merta persoalan waktu. Karena di situ ada kata keterdahuluan misalnya, atau mendahului, maka itu pasti waktu. Enggak. Yang dimaksud itu tidak serta-merta persoalan waktu, tapi juga ada bil makan misalnya, bisyarah, billah, bitabai misalnya. Itu kesimpulan pertama. Oh iya, ada satu persoalan ini yang sering saya pribadi temukan. Misalnya pernyataan akhlak itu harus didahulukan daripada ilmu. Nah, dari pernyataan itu kita perlu koreksi. Apa yang dimaksud dengan didahulukan di situ? Didahulukan di situ berdasarkan apa? Berdasarkan zamankah atau waktu? Berdasarkan tempatkah misalnya, syaraf atau kemuliaan, atau bilillah, atau bitabai? Dari pernyataan tadi, akhlak harus didahulukan daripada ilmu misalnya.
Kalau yang dimaksud misalnya akhlak harus didahulukan daripada ilmu, yakni seseorang itu harus punya akhlak dulu baru kemudian mencari ilmu, maka pernyataan itu masih sulit untuk diterima, sebab seseorang bisa berakhlak itu karena berilmu. Seseorang bisa berakhlak karena berilmu. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Saya punya teman itu di Malang waktu itu. Ketika ulang tahun dia itu dikasih kado. Kadonya itu berupa coklat. Dia ingin menghargai pemberian coklat dari orang yang menurut dia istimewa, bukan dengan cara dimakan, tapi dengan cara disimpan sampai busuk. Jadi maksud hati dia itu ingin menghargai pemberian dari orang yang spesial bagi dia, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang keliru. Nah, maka dengan demikian, kalau maksud dari kalimat akhlak harus didahulukan daripada ilmu adalah kita belajar akhlak dulu baru kemudian belajar ilmu, atau kita berakhlak dulu baru kemudian belajar, itu masih sulit untuk diterima. Dari mana seseorang itu tahu kalau dia sedang berakhlak tanpa punya pengetahuan? Nah, itu sulit untuk diterima itu. Kemudian kesimpulan yang kedua dari pembahasan kita kali ini tentang taqaddum itu adalah bahwa sebelum kita menilai sesuatu, maka terlebih dahulu pastikan ini pengetahuan kita tentang sesuatu itu sudah utuh atau tidak, sudah benar atau tidak, dapat informasi dari mana, informasi tersebut terpercaya atau enggak, siapa saja yang mengamini informasi tersebut disampaikan dengan metode apa misalnya, dan seterusnya. Misalnya ada orang yang mengatakan hantu itu enggak ada dengan metode eksperimen misalnya, dengan metode menggunakan indera misalnya. Nah, itu yang maksud saya perlu dikoreksi. Kemudian yang ketiga dari pembahasan kita kali ini, kesimpulannya adalah konsepsi, kalau dikaitkan dengan pembahasan kemarin, konsepsi itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya justifikasi. Nah, sementara justifikasi, kalau sudah ada penilaian, maka di situ menunjukkan akan adanya konsepsi, terlepas dari apakah konsepsinya utuh tentang sesuatu itu atau tidak. Nah, tugas kita sebagai pelajar, sebagai orang yang mencintai menuntut ilmu adalah mengoreksi konsepsi tersebut, utuh enggak. Kalau semisal enggak, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, sementara itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairi nahdlatul ulama wan nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.